Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Kali ini teman-teman berjumpa lagi dengan Kak Rizal dalam pembelajaran Ismubah. Temanya adalah Tauhid Uluhiyah. Baik, sebelum itu Kak Rizal akan menyapa kalian. Apa kabar teman-teman SMP kelas 8? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, tiada yang kurang dalam diri kalian. Nah teman-teman, kali ini kita bertatap muka kembali dalam pembelajaran Tauhid Uluhiyah, Akidah Akhlak bab 2. Apa itu tauhid? Kalian harus memahami pengertian tauhid ya. Nah, ikuti terus pembelajaran ini sampai akhir agar kalian tidak gagal paham dan memahaminya secara detail sekali. Nah, untuk itu teman-teman persiapkan materi-materinya, baik bukunya segala macam dan alat tulisnya. Baik, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa agar pembelajaran ini dapat kita terima dan bermanfaat bagi kita dan orang lain. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, kita lanjut ke paparan materi selanjutnya. Standar kompetensinya, kita harus memahami makna tauhid uluhiyah. Yang kedua, kompetensi dasar. Teman-teman dapat menjelaskan pengertian tauhid uluhiyah. Yang kedua, menunjukkan dasar hukum dalil nakli dan akli tentang tauhid uluhiyah. Yang terakhir, mengetahui perilaku yang mencerminkan makna tauhid uluhiyah. Nah, teman-teman, untuk kelancaran materi ini, teman-teman bisa membuka buku halaman 25 tentang tauhid uluhiyah. Dalil pokoknya ya. Nah, ikuti materi kali ini. Ikuti pembelajaran kali ini. Kazal akan membacakan bacaan Quran surat Ya'budullah ya nasu budullah rabbakum alladzi khalaqakum. Itu Quran surah Al-Baqarah ayat 21. Ikuti ya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu. Alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kamu, walladzina min qablikum la'allakum tattaqun, dan orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ya, nah teman-teman, Quran surat Al-Baqarah dari pokoknya itu kita diperintahkan untuk menyembah Allah. Kenapa? Karena Allah lah yang telah menciptakan kita, dan orang sebelum kita juga diciptakan agar kita sebagai menjadi ibrah pelajaran agar kita bertakwa dalam hal mengerjakan segala apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah ya, la'allakum tattaqun. Selanjutnya ya, pengertian tauhid. Apa itu tauhid? Nah, lanjutkan. Tauhid Kazal akan definisikan secara singkat, secara bahasa merupakan bentuk masdar dari kalimat wahada yuwahidu tauhidan. Apa teman-teman? Wahada yuwahidu tauhidan, yang artinya apa? Mengisahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kita harus mengisahkan Allah. Tiada yang tempat yang kita minta kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tauhid secara istilah apa? Tauhid secara istilah adalah mengisahkan Allah Subhanahu wa taala dalam uluhiyah, rububiyah, nama-nama dan sifat-sifatnya. Nah, ini sudah mulai ke penjelasan tingkat yang luar biasa ya teman-teman. Nah, kalau kalian telah mempelajari tauhid di masa SD, sekarang kalian sudah memulai penjabaran secara mendalam lagi tentang tauhid. Anandaku teman-teman kelas 8. Nah, ikuti terus ya sampai selesai pembelajaran ini. Nah, tauhid, dengan demikian kita dapat menyimpulkan bahwa tauhid terbagi menjadi 3 bagian, yaitu tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, dan tauhid
asma wa sifat atau nama-nama dan sifat-sifatnya. Nah, dari pengertian di atas menjadi jelas bagi kita bahwa tauhid yang murni akan terwujud jika Tuhan yang disembah adalah Allah, ya. Tauhid yang murni ini, ingat, terwujud jika Tuhan yang disembah adalah Allah, tiada yang lainnya. Nah, hanya satu, Allahu Ahad, Esa. Tauhid yang murni juga akan terwujud jika terdapat keyakinan bahwa Tuhan pencipta, pemberi rezeki, ya, pengatur alam semesta hanya Allah, hanya satu. Itulah tauhid yang murni. Makanya tanamkan dalam keimanan kalian tauhid yang murni. Tauhid yang murni juga akan terwujud jika berkeyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang mulia dan sifat-sifat yang agung. Inilah yang ketiga, tauhid asma wa sifat, nama-nama dan sifat-sifatnya. Oke teman-teman, lanjut lagi penjabaran selanjutnya, pengertian tauhid uluhiyah. Tadi pengertian tauhid, sekarang pengertian tauhid uluhiyah, ya. Tauhid uluhiyah secara bahasa diambil dari kata ilah. Ilah artinya yang disembah dan ditaati. Nah, tauhid uluhiyah secara istilah mengisahkan Allah dalam ibadah. Apa teman-teman? Dalam istilah mengisahkan Allah dalam ibadah. Yang bahasa Arabnya ifradullahi fil ibadati. Coba diikutin. Ifradullahi fi ibadati. Mengisahkan Allah dalam hal ibadah. Nah, ibadah itu banyak macam-macamnya teman-teman. Seperti salat, puasa, zakat dan lainnya. Semua itu wajib dilakukan untuk Allah saja dan tidak ada sekutu baginya. Makanya dalam hal kita sholat, fokuskan keimanan kita. Dalam kita berpuasa juga, zakat, semuanya kita wajib kita lakukan. Untuk siapa? Untuk Allah dan tidak ada sekutu baginya. Ingat, ini kita sudah masuk pengertian tauhid uluhiyah. Nama lain tauhid uluhiyah, ternyata tauhid uluhiyah itu dinamai berbagai macam nama. Di antaranya adalah yang pertama teman-teman, kita harus yakin yang pertama tauhid ubudiyah. Apa itu tauhid ubudiyah? Nah, penyandaraannya kepada pelaku atau tauhid, yaitu hamba, ya. Ingat, ubudiyah karena menyandarkan sesuatu kepada pelaku tauhid, yaitu hamba. Kita sebagai hamba, penyandarannya siapa? Kita menyandarkan kepada siapa? Kita menyandarkan kepada Allah. Allah salah satunya tempat kita menyandarkan diri. Itu namanya tauhid ubudiyah. Nah, selanjutnya ada tauhid iradah. Apa teman-teman, diulang? Tauhid iradah. Tauhid kehendak. Dinamai iradah karena didasari atas menginginkannya ridha Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh amal. Kalau kita beribadah tanpa ridha Allah, kalau kita melakukan sesuatu tanpa ridha Allah, akan sia-sia. Makanya ada tauhid iradah atau tauhid kehendak Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, selanjutnya kita akan pelajari tauhid qasd. Tauhid maksud. Dinamai qasd karena didasari dengan mengikhlaskan maksud yang mengharuskan ikhlas untuk Allah semata. Nah, ini baru sampai yang ketiga. Kita paham ya. Qasd karena didasari dengan mengikhlaskan maksud dan mengharuskan ikhlas untuk Allah semata, ya. Ini dasar dengan niat yang kuat teman-teman, keteguhan hati. Akhirnya kita termasuk dalam tauhid qasd, mengharuskan ikhlas semata-mata untuk Allah, tiada yang lainnya. Itu namanya qasd. Nah, selanjutnya yang keempat tauhid at-talabi, yaitu tauhid permintaan. Dinamai at-talabi karena kandungan permintaan dan doa hambanya kepada Allah, kepadanya. Jadi setiap apapun yang kita minta, itu dasarnya adalah keyakinan kita kepada siapa, keimanan kita kepada siapa, kepada Allah tujuannya. Tiada permintaan, tiada permohonan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya tauhid at-talabi, ya, yang dinamakan tauhid permintaan. Selanjutnya teman-teman, tauhid al-fi'li.
Tauhid perbuatan dinamakan al-fi'li karena kandungan perbuatan hati dan anggota tubuh. Nah, anggota tubuh kita, hati kita, kita semua yakinkan kepada Allah, muaranya kepada Allah. Perbuatan kita, kandungan hati kita, ya, al-fi'li karena kandungan perbuatan hati dan anggota tubuh semuanya bermuara kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hati kita nggak harus kemana-mana, yakin setiap apa yang kita pikirkan hanya Allah lah tempat sandaran hati kita. Perbuatan kita, baik anggota tubuh kita, semuanya kita khususkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya. Yang terakhir, tauhid amal. Dinamai amal karena dibangun di atas mengikhlaskan amal kepada Allah. Kita beribadah, Allah memberikan kita amal. Amal itu untuk kita di akhirat kelak. Tapi keyakinan kita kepada siapa? Amal ini siapa yang memberikan? Nah, mengikhlaskan apapun yang diberikan oleh Allah, baik itu amal atau pahala, ibadah, amal ibadah, itu khususkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberinya. Tiada lain yang memberi amal atau nikmat di kemudian hari adalah Allah Subhanahu wa taala. Yakinkan pada diri kalian, kuatkan iman kalian tentang tauhid. Nah, teman-teman, selanjutnya dari Kak Rizal, untuk memperdalam materi ini teman-teman bisa mempelajari buku halaman 31-30 tentang penjelasan contoh perilaku yang mencerminkan tauhid uluhiyah dan dalil Al-Quran, bukan hanya surat Al-Fatihah, bukan hanya surat Al-Baqarah atau surat An-Nas. Itu masih banyak hal yang harus kalian pelajari tentang tauhid uluhiyah. Mungkin hanya Kak Rizal menyampaikan secara singkat sekali. Semoga pembelajaran ini tentang tauhid uluhiyah bisa dipahami dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, ya teman-teman kelas 8. Selamat belajar, diikuti terus pembelajaran KBM YouTube Sekolah Lab School of UMNJ. Nah, sekian dari Kak Rizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.